Sementara jika kita melihat dari potret ini, Iketut Mantram tampak bagaimana postur dan tubuhnya saat ia masih muda. Dia adalah seorang algojo yang membantai anggota PKI di daerah Bali. Iketut Mantram menuturkan kisahnya menghabisi orang-orang PKI di Bali. Dilansir pada tribunnewswiki.com, tragedi kemanusiaan peristiwa gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dan para simpatisannya menyulut pembunuhan di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Para algojo dan penjagal muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau mereka yang dicap sebagai PKI. Salah satunya adalah seorang yang bernama Iketut Mantram yang mengaku menjadi algojo membantai orang-orang PKI di Bali. Berikut adalah kesaksian para algojo yang tribunnewswiki.com himpun dari liputan khusus Tempo edisi 1-7 Oktober 2012, pengakuan algojo 1965. Di bagian ini tribunnewswiki.com melihat peristiwa 1965 dari perspektif para algojo. Informasi yang dituliskan telah terlebih dahulu dilakukan verifikasi melalui beberapa sumber informasi. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan apakah benar pelaku atau orang yang sekedar ingin dicap berani. Privasi narasumber tetap diutamakan. Pencantuman nama seseorang diperoleh melalui izin atau berita yang telah memperoleh izin. Beberapa orang yang tak ingin disebut namanya maka akan dicantumkan inisial, sedangkan foto yang terpampang adalah mereka yang telah memberikan izin gambar untuk diketahui publik luas. Tidak ada niatan untuk membuka aib atau menyudutkan orang-orang yang terlibat. Tribunnewswiki.com tidak mengubah beberapa pernyataan individu untuk menjaga identitas sumber. Iketut Mantram menuturkan kisahnya saat meletus peristiwa gerakan G30 September 1965 atau G30S. Ia menyebut peristiwa G30S dengan istilah gestok atau gerakan 1 Oktober 1965. Suatu istilah yang pernah digunakan oleh Presiden Soekarno karena peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965. Hal itu wajar karena saat itu Iketut Mantram menjabat sebagai Sekretaris Partai Nasional Indonesia (PNI), Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Iketut Mantram menceritakan pengalamannya saat menyaksikan kejadian berdarah di Desa Tegal Badang, Jembrana. Ia mengaku mendengar seorang tentara tewas terbunuh setelah mengintai rapat orang-orang PKI di sebuah rumah yang berada di dekat pura di Tegal Badang. Insiden tersebut kemudian menyebar hingga seluruh wilayah Jembrana. Diakui oleh Iketut Mantram, saat itu Kodim setempat memutuskan untuk menumpas semua anggota PKI di Kabupaten Jembrana. Di daerahnya, di Desa Baluk, terdapat pos komando yang digunakan untuk tempat berkumpul pasukan PNI dan dirinya. Pembentukan pasukan dari PNI didasarkan atas perintah Kodim dengan jumlah 1 peleton inti yang terdiri dari 37 orang termasuk dirinya. Pasukan inti disebut dengan pasukan tameng. Pasukan tameng dibentuk di setiap desa di seluruh Jembrana. Pasukan tameng milik Mantram diberi nama pasukan rantai atau berani mati membela partai. Dituturkan Mantram, pasukan tameng dibekali pedang dan memakai pakaian serba hitam serta baret merah. Tugas dari pasukan Mantram adalah menjemput dan mengeksekusi orang-orang PKI berdasarkan daftar nama yang diberikan Kodim. Selain itu, menurutnya terdapat orang-orang PKI yang memiliki ilmu kekebalan tubuh. Pengalamannya menumpas anggota PKI yang memiliki kekebalan tubuh terjadi di Desa Brambang, Jembrana. Terdapat seorang yang dianggap memiliki kekebalan tubuh sehingga tak mempan terhadap peluru. Mantram menuturkan bahwa korban langsung mati setelah kepalanya putus saat kepalanya ditebas pedang. Mantram mengaku mendapatkan setoran sekitar 90 orang PKI yang sebagian besar dari Desa Tegal Badang. Ia mengaku mengeksekusi dengan cara menebas leher korban. Beberapa korban yang dia eksekusi juga diakuinya dengan cara menusuk dadanya dengan kelewang atau menggunakan pedang. Mantram mengaku sempat merasa ketakutan saat akan membunuh korban.
Saya yang sebelumnya tak pernah membunuh orang awalnya merasa takut, tapi terpaksa saya lakukan, kata Mantram. Mayat korban diangkut dengan truk dan menguburkannya di lubang-lubang yang terletak di pinggir pantai Balukrening. Mantram menuturkan bahwa wilayah kerja pembantaian terletak di Yembang sampai Gilimanuk. Ia mengaku pos komando merupakan salah satu tempat eksekusi. Kendati demikian, Mantram terkadang pernah membawa para korban ke pantai Balukrening. Korban yang dibawanya diminta berjajar menghadap ke pantai untuk kemudian ia tebas dengan pedang dari belakang. Lokasi pembantaian selain berada di pantai Balukrening juga disediakan lubang-lubang untuk mengubur mayat orang-orang PKI. Tepatnya berada di pantai Cupel dan pantai Candi Kusuma di daerah Kecamatan Melaya. Diakui oleh Mantram bahwa ia dan pasukannya memilih pantai sebagai lokasi pembantaian karena tanah pantai mudah digali. Menurutnya satu lubang dapat diisi hingga 20 mayat, tergantung berapa orang PKI yang telah dibantai. Mantram menjelaskan walau terdapat perintah untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya, ia dan teman-temannya tak memilih target. Target yang ia eksekusi adalah orang-orang yang benar-benar terlibat. Ia mengaku melakukan pembantaian tersebut karena memiliki bekal surat perintah dari Kodim. Bersama teman-temannya satu regu, Mantram diangkut menggunakan bus yang juga hasil rampasan milik PKI. Dengan menggunakan bus, satu regu tersebut menuju ke desa yang menjadi target. Mantram dan teman-temannya ditemani tentara dan seorang pengawal dari desa. Pengawal tersebut bertugas menunjukkan rumah orang-orang PKI yang akan dijemput oleh Mantram dan teman-temannya. Apabila terdapat rumah-rumah warga PKI yang jauh dari lubang-lubang pembuangan mayat yang telah disiapkan, maka mayat akan dibuang di sumur terdekat. Mantram mengaku selama melakukan tugasnya, ia mendapat komando tentara dari Kodim. Selain itu, pernah ia didatangi orang-orang yang diakuinya dari LPKAD yang melintasi pos untuk melihat-lihat situasi dengan mengendarai kendaraan yang dilihatnya seperti jeep. Dikatakan oleh Mantram bahwa orang yang diakuinya dari RPKAD tidak banyak dan memakai seragam loren kuning dan berbaret merah dengan memakai senjata berpelitur berwarna kuning. Menurutnya RPKAD datang saat keadaan agak aman. Disaksikan Mantram, setelah 3 bulan ia mengaku mendapat perintah untuk menghentikan kegiatan. Ia diminta untuk kembali ke rumah. Kalau mengingat bagaimana jerih payah kami waktu itu, rasanya seperti tulisan dengan pensil yang gampang terhapus. Tak ada upah, tak udah yang mengucap terima kasih. Selesai. Lalu disuruh pulang. Tapi sudahlah, yang penting saya sudah ikut mengamankan negara, kata Ketut Mantram. Bagaimana pendapat Anda Semeton Listener Channel? Silakan tulis di kolom komentar. Jika ada mungkin beberapa kata yang kurang, Semeton bisa memberikan informasinya di kolom komentar.